Kalau mekanisme berarti sistem Udah mulai penerapan. penerapannya. Jadi kalau sistem ini sebenarnya diprakarsai oleh Dirjen Perhubungan Laut, Direktorat Lalu Lintas Dirlala. Jadi itu membuat suatu sistem dan itu terkoneksi sama badan-badan keuangan negara yang mengawasi pergerakan mineral, ekspor dan kapal-kapal yang ada di sini. Jadi lebih transparansi tentang keuangan. Nah, kalau mekanismenya itu arahan dari atas berlaku nasional, setiap UPP yang prioritas macam berau itu karena ada tambangnya itu diprioritaskan. Mekanismenya bagaimana? Jadi nanti itu kapal mau datang lapor melalui satu sistem. Sistemnya itu namanya Inapornet, tapi aplikasi lah, tapi itu dikontrol di pusat dan semua diawasi sama KPK, keuangan apa semua. Jadi kapal yang masuk ke sini itu ketahuan. Dan ada pelabuhan yang tidak ada mekanismenya. Kalau pelabuhan masuk ke sini tidak ada izinnya, tidak bisa santar. Jadi semua itu hanya yang ada izinnya. Di kami pun itu akan lebih bagus. Berarti pelabuhan tikus pasti tidak bisa kami kasih izin kalau tidak ada. Itu mekanismenya. Mekanismenya bagaimana ya? Sistem secara aplikasi. Aplikasi itu ya kita tinggal masuk, datang kapal, kita laporan, kapal datang sampai kapal berangkat. Sistem prosedurnya itu ada di situ semua. Nah, jadi itu yang ada di situ melalui sistem aplikasi Inapornet itu. Jadi Inapornet itu aplikasi yang pelaporan kapal datang sampai kapal berangkat itu dikasih masuk semua data-datanya. Jadi tidak perlu ke sini dia laporkan kapal mau datang, mau sandar di sini, muat di sini, mau mulai dari izin geraknya, izin muat, selesai muat apa semua sampai mau berangkat. Semua datang bawa sesuai undang-undang itu Undang-Undang 17. Dia dokumen kapal 1 kali 24 jam harus disimpan di sini, tapi tidak semua karena takut ada yang melarikan diri toh. Jadi kalau selesai jadi dia harus simpan ya beberapa sertifikat lah untuk jaminan. Setelah selesai kita kasihkan dia berangkat. Begitu mekanismenya. Oke, jadi rapat yang Bapak pimpin kemarin itu kan kalau secara nasional kan itu untuk lebih transparan Pak. Kalau tanggapan Bapak sendiri mengenai ini kan nggak semua pelabuhan ya Pak. Kebetulan yang di Tanjung Redap itu termasuk penerapan ini, itu tanggapan Bapak gimana? Jadi begini, nanti itu arahnya untuk semua pelabuhan yang ada di Indonesia. Cuma karena ini sistem pelan-pelan tidak semua cepat, makanya ada skala prioritas. Kemarin hanya pelabuhan utama yang besar-besar, kemudian yang terakhir ini yang kemarin di Jakarta diresmikan sama Menteri Ekonomi, sama Menko Ekonomi, sama Menteri Perhubungan, itu ada 50 pelabuhan yang ada mineralnya, tambangnya. Jadi sekarang sudah ada total berapa ya? Kemarin itu mungkin sudah ada 150 pelabuhan. Nah, transparansi itu kan bagus, berarti kita kan diawasi, kita tidak main-main. Ya, mineral contohnya yang ada di sini, berarti terkontrol semua. Dia keluar sini, kapalnya mau kemana, apa semua itu terdata. Dan itu koneksi ke Minerba sama badan-badan pengawas keuangan. Bagus. Selama penerapannya Pak ada kendala nggak? Kendala pasti ada. Kemarin saya kumpulkan itu karena mencari solusi. Ini kan baru dan orang dari manual ke aplikasi itu agak ribet. Ya kendalanya kadang-kadang ada beberapa yang belum menginput data-data yang kita butuhkan untuk legalitas kapal itu berangkat. Jadi ada kendala dan sistem itu kalau mereka sudah input dan beberapa saat kita buka kita tidak approve menjadi merah, diulang lagi dari awal. Jadi data itu harus lengkap dimasukkan bahwa kita bisa menjalankan sampai kapal keluar. Dan ada satu sedikit langsung jadi merah. Kenapa ini tidak ini cuma dibuka? Jadi ada sistem. Jadi itu memaksa orang bahwa orang setelah menginput itu segera dijalankan. Jangan ditunda lagi. Tapi kalau ada permasalahan ya kan baru, oh ini mau diinput kemana, misalnya royalti, pembayaran pajaknya, jangan sampai kapal itu tidak bayar pajak, sertifikatnya draft survei itu
pengukuran kapalnya muatan berapa di atas, banyak lah laporan laboratoriumnya, kadar-kadarnya apa semua itu ya banyak. Jadi mau tidak mau kendala, apalagi wifi apa sih? Ya jaringan, kalau jaringannya tidak bagus pasti. Nah ini terkoneksi juga sama kemarin kendalanya itu di pemanduan. Ada Pelindo, Pelabuhan Indonesia ada 3, PCNI, BAT sama Pelindo. Nah, mereka kendala di mereka untuk menerbitkan, kan ada kapal berangkat ada pandu. Ternyata dari aplikasi mereka yang lamban. Nah itu integritas sama Inapornet. Makanya kemarin kita kumpulkan, boleh pakai ini, kita cari solusi. Kira-kira ke depan dengan penerapan digitalitas ini ada perubahan nggak Pak untuk para pelaku ekonomi Kabupaten Merak? Kalau digitalisasi pasti, berarti itu kan lebih transparan, lebih ya secara legal lebih bagus karena transparan, kita diawasi orang, peningkatan pasti bagus. Harapannya Pak ke depan? Kalau kita harapan untuk ya pekerjaan lebih lancar, itu kemudian ya kita harapkan lagi kalau pekerjaan lancar, ekonominya bertumbuh. Jadi si pengusaha atau investor ya tentu mau datang ke Indonesia secara umum. Sudah.